Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir, publik dibuat prihatin dengan sejumlah kejadian evakuasi darurat yang berjalan lambat atau minim dukungan alat. Dari pencarian korban hanyut di Danau Toba hingga keterlambatan penanganan insiden di wilayah perairan Banyuwangi, semuanya mengarah pada satu dugaan yang sama, Basarnas ini tidak bisa bekerja maksimal. Alasannya, ada keterbatasan dana, dampak dari efisiensi anggaran. Pemerintah memang berdalih bahwa efisiensi ini perlu untuk menjaga keuangan negara, tapi saat itu menyasar lembaga seperti Basarnas yang tugasnya berpacu dengan waktu demi menyelamatkan nyawa, maka persoalannya jadi jauh lebih sensitif. Nah, beberapa kejadian terbaru di lapangan memperlihatkan keterbatasan kerja Basarnas yang diduga erat kaitannya dengan pemangkasan dana operasional. Di Pos SAR Danau Toba, Koordinator Pos SAR Hisar Turnip menyebut bahwa pos mereka sudah makin kecil. Dulu biasa beroperasi atau operasionalnya 1,5 juta rupiah, sekarang hanya 500 ribu rupiah. Angka 1.713 bencana hanya dalam 6 bulan periode Januari sampai Juni 2025, ini menjadi bukti bahwa Indonesia ini bukan negara yang bisa irit dalam SAR, dalam hal kebencanaan. Basarnas ini bukan lembaga biasa. Mereka datang saat semua orang lari dan yang mereka butuhkan bukan semangat aja, tapi alat, personil, dan anggaran. Nah, pemerintah berdalih, efisiensi yang dilakukan pemerintah ini dilakukan demi optimalisasi program prioritas nasional. Istana sendiri memastikan program efisiensi anggaran negara tahun 2025 tidak akan mengurangi layanan publik penting dan kesejahteraan pegawai. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi bilang, efisiensi yang sesuai arahan Presiden adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Jadi tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini. Tapi begini pemirsa, bagaimana dengan masyarakat yang sedang terancam bencana atau musibah? Disinilah efisiensi jadi perkara yang tidak bisa disamaratakan dengan sektor lain. Dari total pagu indikatif Basarnas tahun 2025 yang semula sekitar 1,4 triliun rupiah, pemerintah dan DPR memutuskan melakukan efisiensi sebesar 486 miliar rupiah. Artinya, hampir sepertiga anggaran dipangkas. Kepala Basarnas saat itu, Marsikal Madya TNI Kusworo, mengakui bahwa efisiensi ini berdampak pada pengadaan peralatan seperti drone SAR, sonar bawah air, dan juga ROV. Semuanya ditunda, bahkan untuk operasional dasar seperti BBM pun dibatasi ketat. Ini bukan lagi soal efisiensi pemirsa, tapi soal kemampuan minimum untuk bergerak. Sebentar pemirsa, saya akan pindah dulu. Ini sudah datang jemputan saya untuk evakuasi. Nah pemirsa, efisiensi anggaran mungkin bisa dihitung di atas kertas. Tapi di lapangan, hitungannya lain. Karena yang dipertaruhkan adalah waktu, peralatan, dan nyawa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam rapat dengan DPR menyatakan, saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat, dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini ini mulai terganggu, karena keterbatasan anggaran turut berdampak pada operasi maupun sarana-prasarana yang digunakan. Syafi'i bahkan mengusulkan tambahan anggaran agar operasional SAR tetap bisa berjalan, karena efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi pelatihan atau alat baru, di medan operasi dampaknya langsung terasa. Pemirsa, biaya untuk alat berat, BBM operasional, dan pemeliharaan alat SAR ini tidak murah. Untuk penanganan di darat, evakuasi korban di pegunungan atau hutan ini lambat karena kurang personil dan logistik. Kendaraan SAR kadang tidak siap karena biaya perawatan dan bahan bakar dibatasi. Untuk tugas di air dan laut, beberapa pos kekurangan perahu karet dan alat penyelamat laut. Teknologi sonar untuk mendeteksi korban tenggelam tidak bisa diperbarui. Evakuasi di laut bergantung pada peralatan lama dengan risiko tinggi. Kemudian untuk tugas di udara misalnya, minimnya drone SAR ini menyulitkan pemetaan cepat di lokasi bencana. Penggunaan helikopter SAR bergantung pada instansi lain dan sangat terbatas. Jadi anggaran negara memang harus efisien pemirsa. Tapi kita perlu bertanya, efisien untuk siapa dan berdampak pada siapa? Di lembaga seperti Basarnas yang bertugas menyelamatkan warga dari maut, efisiensi tanpa empati hanya menggerus kecepatan, kesiapan, dan nyawa. Karena pada saat bencana datang, yang paling dibutuhkan bukanlah penghematan, tapi kepastian bahwa negara hadir secepat mungkin. Kita akan bertemu lagi di Metropedia selanjutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.